Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Binmas dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Erni Florencia dalam acara podcast talk show Binmas Turangga Polda Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dan sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini Kabid Propam Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Dr. Dominikus S. Yempormase, SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Salam sehat Bapak. Salam sejahtera untuk kita semua. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya, kesibukan saya tentu berkaitan dengan tugas pokok Bid Propam Polda NTT, yaitu bagaimana menjaga disiplin anggota sehingga terjaga selalu. Tidak melakukan berbagai pelanggaran yang cenderung merugikan kredibilitas Polri dalam masyarakat. Iya Pak. Baik Pak, sebelum kita jauh lebih membahas tentang Harkamtibmas nih Pak, perlu sahabat Binmas di rumah pun mengetahui apa sih Pak arti dari Harkamtibmas itu sendiri. Baik, terima kasih. Bicara soal Harkamtibmas, sebenarnya Harkamtibmas ini merupakan singkatan, yaitu Har itu pemeliharaan, Kam itu keamanan, Tip itu ketertiban, Mas itu masyarakat. Jadi bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu tentu leading sektornya itu kepolisian. Yang notabene bertanggung jawab sesuai tugas pokok Polri. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang menyatakan bahwa tugas pokok Polri itu yang pertama memelihara Kamtibmas. Artinya ketika polisi ada, Kamtibmas terjaga. Jangan justru ketika polisi ada, justru Kamtibmas tidak terjaga. Nah itulah tugas Propam, jaga supaya tidak boleh seperti itu. Yang kedua, menegakkan hukum. Artinya bahwa polisi selain melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan masyarakat, polisi juga punya kewajiban untuk melakukan proses penegakan hukum. Andai kata proses-proses persuasif itu dilakukan dengan sangat baik, tidak memberi dampak yang baik dalam rangka Harkamtibmas. Yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani. Ini sebuah tugas yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang anggota Polri sehingga betul-betul masyarakat merasakan kehadiran polisi dalam lingkungannya. Berarti kalau ada polisi di masyarakat tuh mereka merasa lebih aman. Ya, harus seperti itu. Baik Pak, Polri dalam pelaksanaan tugasnya nih Pak dapat bekerja sama dengan komponen lainnya. Apa sih Pak dasarnya? Jadi begini, memang kita menyadari benar bahwa bicara soal Kamtibmas itu bukan semata-mata tugas polisi, tapi tugas semua elemen masyarakat di mana polisi berada di penjuru paling depan untuk menggerakkan seluruh potensi ini untuk sama-sama berkolaborasi, ambil bagian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Percuma kalau polisi teriak-teriak terus. Percuma kalau setiap pagi kita pergi ke sekolah, upacara bendera, kita bilang kepada adik-adik, ingat loh, kalau naik motor harus pakai helm. Ini hal-hal yang sederhana saja. Tetapi kalau dia tidak pakai, justru itu kesadaran masyarakat ini perlu dibangun. Bahwa memang ada tanggung jawabnya juga untuk sama-sama dengan polisi. Dan komponen masyarakat lain, TNI, kemudian pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua berkolaborasi untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena polisi yakin, polisi yakin sekali bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Justru itu dimasukkan dalam pasal 42 bahwa memang kerjasama dengan komponen masyarakat dalam Harkamtibmas menjadi sangat penting dan strategis. Baik Pak. Apa strategi Polri nih Pak dalam menangani gangguan Kamtibmas? Jadi begini, bicara soal strategi Polri, kita kenal 3 gaya pemolisian. Yang pertama yaitu pola preemptif.
Ini pola-pola yang dilakukan kepolisian dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ya, itu dilakukan jauh sebelum potensi itu muncul. Potensi gangguan keamanan itu muncul. Ambil contoh dengan podcast ini. Ya, Pak. Harapan kita dengan podcast ini banyak yang nonton, lalu kemudian tergerak hatinya, bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita datang ke sekolah, di TK misalnya, memperkenalkan polisi sahabat anak. Ya. Ajar dia kalau naik sepeda, ketemu lampu merah, berhenti. Ya. Lampu hijau boleh jalan. Kemudian kalau ada belokan ke kanan, ada tanda belok ke kanan, dia tahu belok ke kanan. Dengan maksud itu, dengan maksud untuk menanamkan secara dini pengetahuan yang kemudian bisa dia lakukan ke depan. Yang kedua, preventif. Rekan-rekan bisa lihat, para sahabat podcast Binmas Polda NTT bisa melihat, ada di bank, ada polisi yang jaga, di pelabuhan ada polisi yang jaga, di pelabuhan udara ada polisi yang jaga. Itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka mencegah kemungkinan terjadi sebuah tindak pidana di lingkungan itu. Kenapa? Karena itu berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, bila cara-cara persuasif yang melalui kegiatan preemptif dan kemudian preventif dilakukan tidak memberi dampak yang baik bagi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka kemudian dapat dilakukan penegakan hukum. Yang kemudian dengan proses penegakan hukum ini diharapkan sebagai upaya terakhir untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diproses dan kemudian dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan untuk mendapat keputusan hukum yang lebih adil. Ya, demi menjaga keamanan dan ketertiban itu sendiri. Baik Pak, sebelum kita lanjut, perlu kami informasikan kepada sahabat Binmas semua bahwa acara ini juga disiarkan secara live di Instagram Ditbinmas Polda Nusa Tenggara Timur. Baik Pak, dari awal tadi kita berbicara hingga saat ini Pak, sudah ada beberapa pertanyaan sahabat Binmas yang bertanya Pak. Yang pertama dari Suci Galang, bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila Pak. Ya begini, sebenarnya saya mau sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini kepada masyarakat, ya, bahwa bicara soal Pancasila, ini di dalam Perpol 7 2022 ini dicantumkan kebijakan-kebijakan negara mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian untuk mensukseskan. Tidak boleh ada anggota Polri yang tidak melaksanakan itu. Sama halnya bicara soal bagaimana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Saya kira tugas pokok Polri memberi isyarat kepada kepolisian untuk senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik. Bicara soal hal-hal yang baik, itu berkaitan dengan falsafah negara kita, Pancasila. Yang tentunya menjadi way of life, ya, sikap hidup, pedoman hidup kita. Sama halnya dengan polisi. Sikap hidup kita berpedoman pada tribrata dan catur prastia. Yang memang itu merupakan wujud langkah konkret. Ya taruhlah kita pergi upacara di sekolah pada hari Senin. Itu bagaimana membangun rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan anak-anak sekolah. Bahwa bangsa ini final. Tidak boleh lagi ada keinginan-keinginan untuk merubah falsafah ini. Betul sekali, Pak. Karena era ini kami sedih. Karena ketika kita sudah jauh melangkah ke depan, masih ada 1-2 orang memanfaatkan kepandaiannya untuk menanamkan nilai-nilai kebencian yang bertentangan dengan Pancasila. Ini tidak boleh terjadi di negeri ini. Apalagi kita ini terkenal negeri di mana Pancasila itu lahir. Iya, betul Pak. Yang kedua nih Pak, dari Romi Tomros. Apa yang menyebabkan kriminalitas meningkat? Tentu ini berbagai latar belakang ya. Ada juga karena himpitan ekonomi. Justru itu di dalam ranking tindak pidana yang terjadi di Polda Nusa Tenggara Timur, saya ambil mulai dari Januari sampai hari ini. Juli ya Pak. Menduduki peringkat pertama itu aniaya. Penganiayaan ya Pak. Aniaya ini
Setelah ditelusuri lebih lanjut, rata-rata ini karena mabuk. Judi. Persoalan-persoalan kecil, kesalahpahaman, Akhirnya ada tangan juga jalan. Pak. Padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri kita yang memang bersumber pada Pancasila. Hidup itu saling menghargai, saling menyayangi, saling menolong untuk kebaikan bersama. Tidak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian ada ranking kedua yaitu curi. Pencurian. Ya, tentu ini karena berbagai alasan. Ada juga alasan-alasan ekonomi yang menyebabkan dia terpaksa melakukan. Iya Pak, terdorong untuk mencuri. Ya, untuk mencuri. Dan begitu juga tindak pidana yang cukup besar di kita itu kekerasan dalam rumah KDRT, tangga. Pak, benar. Kita ini punya satu keburukan. Kalau sudah minum mabuk, Maunya berpukul ya Pak. iya, padahal istri dan anak-anak itu bukan untuk tempat menuangkan kekesalan itu kepada mereka. Iya betul Ya, sekali Pak. harus dijaga, dirawat. Jadi memang latar belakang munculnya kejahatan banyak persoalan, banyak persoalan yang ada dalam masyarakat. Betul. Iya. Baik, semoga jawaban dari Bapak Domi dapat menjawab pertanyaan dari sahabat Binmas yang ada di rumah. Tidak terasa nih Pak, kita Ya. sudah mau sampai di akhir Ya, podcast nih Pak. ya. Mungkin ada pesan-pesan Kamtipmas yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh sahabat Binmas yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun sahabat Binmas yang ada di provinsi lain yang sedang menonton live kita pada pagi hari ini Pak. Silakan. Terima kasih. Besar harapan saya sebagai seorang anggota Polri bahwa kerjasama menjadi hal yang sangat penting. Yang dimaksudkan dengan kerjasama ini adalah sebuah kolaborasi antara polisi dan masyarakat serta seluruh elemen masyarakat lain. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, pemerintah, TNI, dan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain. Karena dengan kolaborasi itu, pekerjaan untuk menjaga sinergitas dalam rangka memberikan sebuah kehidupan yang harmoni itu bisa terlaksana dengan baik. Karena dengan harmoninya hubungan masyarakat kita yang sangat heterogen ini, harapan kita pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Taraf hidup masyarakat akan merangkak naik sehingga tingkat kriminalitas bisa menurun. Ya, ditekan Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Terima kasih. yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak untuk hadir dalam podcast kami. Dan bagi sahabat Binmas yang ada di rumah, jangan lupa follow Instagram kami, Instagram Ditbinmas Polda Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya Erni Florencia undur diri. Salam presisi.